Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Sori Hasibuan dengan NIM 250531101 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ide, gagasan, dan jenis usaha pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang pertama tuh lingkungan bisnis dan peluang usaha. Nah, lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada dalam organisasi atau perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dan mempengaruhi jalannya usaha. Nah, ada beberapa contoh lingkungan internal. Yang pertama, pemilik atau owner perusahaan. Yang kedua, pengelola atau manajemen. Yang ketiga, staf atau karyawan. Dan yang keempat adalah lingkungan fisik organisasi. Nah, lingkungan bisnis yang kedua tuh ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kegiatan dan perkembangan usaha. Ada beberapa contoh lingkungan eksternal. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, pesaing. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, partner strategis. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, regulator. Yang ketujuh, lembaga dan pemerintah. Dan yang kedelapan adalah masyarakat. Nah, dari lingkungan bisnis dan peluang usaha tadi, ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama, lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja adalah faktor yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi atau suatu perusahaan. Nah, lingkungan ini berpengaruh terhadap aktivitas bisnis sehari-hari perusahaan. Nah, beberapa contohnya yang pertama pemerintah, ada kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, dan pesaing. Nah, yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan kondisi yang mempengaruhi bisnis secara luas dan berasal dari lingkungan masyarakat. Beberapa contohnya yaitu ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu memunculkan ide dan gagasan berwirausaha. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gagasan dan apa yang dimaksud dengan ide. Yang pertama, pengertian gagasan. Gagasan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi bagi pelaku usaha yang mendorong munculnya ide usaha dan memperkirakan apakah ide tersebut dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, pengertian ide. Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran yang masih berupa pemikiran sebelum diwujudkan menjadi tindakan atau karya nyata. Ada beberapa sumber utama yang memicu ide wirausaha. Yang pertama, pengamatan dan pengalaman pribadi. Yaitu di sini kita mengidentifikasi kebutuhan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tuh brainstorming dan kolaborasi. Di sini kita harus diskusi atau kerjasama dengan orang lain untuk menghasilkan ide baru. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Di sini perkembangan teknologi dapat melahirkan produk atau layanan baru. Selanjutnya, peluang pasar. Melihat teori konsumen, perubahan regulasi, atau kebutuhan pasar. Ada edukasi dan pengetahuan, serta keterampilan dan minat individu. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab kegagalan ide usaha. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kegagalannya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam mengelola usaha, tidak mampu mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan usaha, lokasi usaha yang kurang strategis, kurangnya pengawasan terhadap peralatan, dan sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam berusaha, serta ketidakmampuan menghadapi perubahan dalam bisnis. Nah, dari faktor penyebab kegagalan ide usaha tersebut, kita dapat mengatasinya, yaitu dengan yang pertama, memiliki kemampuan manajemen yang baik, menambah pengalaman dan pengetahuan usaha, membuat perencanaan usaha yang matang, mengelola keuangan secara cermat, melakukan pengawasan terhadap operasional usaha, memiliki sikap percaya diri, optimis dan sungguh-sungguh, berani melakukan perubahan dan inovasi, memilih lokasi usaha yang strategis. Nah, itu merupakan cara mengatasi kegagalan dalam berwirausaha. Oke, sekian materi saya. Kesimpulan dari penjelasan materi saya yaitu lingkungan bisnis merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal yang berasal dari dalam organisasi dan lingkungan eksternal yang berasal dari luar organisasi.
Nah, kedua lingkungan tersebut dapat memberikan peluang maupun tantangan bagi pelaku usaha. Nah, yang kedua ada ide dan gagasan yang menjadi dasar dalam memulai kegiatan wirausaha. Ide usaha dapat muncul dari berbagai sumber seperti pengalaman, pengetahuan, peluang pasar, maupun perkembangan teknologi. Dalam menjalankan usaha terdapat kemungkinan kegagalan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengalaman, manajemen yang kurang baik, dan perencanaan usaha yang tidak matang. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.